Pada tahun 1961, seorang psikolog dari Yale University melakukan sebuah eksperimen yang kemudian menjadi salah satu eksperimen paling kontroversial dalam sejarah psikologi. Psikolog itu bernama Stanley Milgram. Ia ingin menjawab satu pertanyaan sederhana, namun sangat mengganggu. Seberapa jauh manusia akan patuh pada sebuah otoritas? Untuk menjawab pertanyaan itu, Milgram memasang sebuah iklan kecil di koran. Ia mencari orang-orang biasa, bukan tentara, bukan ilmuwan, hanya warga biasa dari berbagai latar belakang pekerjaan, tukang pos, pegawai kantor, pedagang, guru. Mereka datang ke laboratorium dengan satu keyakinan sederhana. Mereka berpikir bahwa mereka akan membantu sebuah penelitian tentang memori dan pembelajaran. Namun yang sebenarnya sedang diuji bukanlah kemampuan mengingat. Yang sedang diuji adalah batas kepatuhan manusia. Ketika peserta datang ke laboratorium, mereka bertemu dua orang. Yang pertama adalah seorang pria dengan jas lab putih, tenang, profesional, terlihat seperti seorang ilmuwan yang sangat serius. Yang kedua adalah seorang pria biasa yang tampak seperti peserta lain. Namun sebenarnya, pria kedua itu adalah aktor. Peserta kemudian diberi sebuah peran. Mereka akan menjadi guru. Tugas mereka sederhana. Mereka harus membacakan pertanyaan kepada seorang murid yang berada di ruangan sebelah. Setiap kali murid menjawab salah, mereka harus memberikan kejutan listrik. Di depan mereka terdapat sebuah mesin besar, sebuah panel dengan banyak tombol. Tombol-tombol itu diberi label tegangan listrik. Dimulai dari 15 volt, lalu meningkat perlahan, 30 volt, 45 volt, 60 volt, dan terus naik, hingga akhirnya mencapai angka yang jauh lebih mengerikan, 450 volt. Namun peserta tidak tahu satu hal penting, tidak ada listrik sungguhan. Pria di ruangan sebelah hanyalah aktor, dan semua suara yang terdengar sudah direkam sebelumnya. Tetapi peserta tidak mengetahui hal itu. Bagi mereka, semuanya terasa nyata. Eksperimen pun dimulai. Pertanyaan pertama dibacakan. Jawaban salah. Peserta menekan tombol pertama, 15 volt. Tidak ada yang terjadi. Mereka melanjutkan. Pertanyaan berikutnya, salah lagi, 30 volt. Masih tidak ada masalah. Eksperimen terasa seperti penelitian biasa. Namun setelah beberapa menit, sesuatu mulai berubah. Ketika tegangan meningkat, dari ruangan sebelah mulai terdengar suara, ketukan di dinding. Lalu suara protes. Ini mulai sakit. Peserta mulai terlihat tidak nyaman. Beberapa mulai menoleh kepada ilmuwan di belakang mereka. Namun ilmuwan itu hanya berdiri tenang. Dengan suara datar, ia berkata, "Silakan lanjutkan eksperimennya." Tegangan meningkat lagi. 120 volt. Sekarang terdengar teriakan. Ini benar-benar sakit. Beberapa peserta mulai ragu. Mereka mulai berkeringat. Beberapa tertawa gugup. Beberapa memegang kepala mereka. Namun setiap kali mereka berhenti, ilmuwan itu hanya mengulang satu kalimat sederhana. Dengan nada yang sama. Tenang. Tanpa emosi. Eksperimen ini mengharuskan Anda untuk melanjutkan. 150 volt. Tiba-tiba terdengar suara panik dari ruangan sebelah. Aku tidak mau melanjutkan lagi. Keluarkan aku dari sini. Sekarang situasinya menjadi sangat tidak nyaman. Beberapa peserta bahkan berkata, apakah dia baik-baik saja? Namun ilmuwan itu tetap berdiri di sana, diam, serius, masih dengan jas lab putihnya. Dan ia berkata lagi, silakan lanjutkan. Tegangan meningkat, 180 volt, 210 volt, 270 volt. Teriakan dari ruangan sebelah semakin keras, lalu semakin panik, dan akhirnya menjadi jeritan kesakitan. Beberapa peserta mulai gemetar. Ada yang menolak, ada yang memohon untuk berhenti. Namun sebagian besar tetap melanjutkan, hanya karena seorang pria dengan jas lab putih mengatakan bahwa mereka harus melanjutkan. Dan hasil akhirnya benar-benar mengejutkan dunia. Sebanyak 65% peserta terus menekan tombol hingga tegangan maksimum, 450 volt. Label yang bahkan di mesin itu sendiri tertulis, Danger, Severe Shock. Yang paling mengejutkan bukanlah angka itu. Yang paling mengejutkan adalah siapa para peserta tersebut. Mereka bukan orang jahat. Mereka bukan penjahat. Mereka hanyalah orang biasa. Orang-orang yang mungkin kita temui setiap hari. Tetangga, teman kerja, atau bahkan diri kita sendiri. Dan eksperimen itu mengungkap satu kenyataan yang cukup mengganggu tentang manusia. Bahwa dalam kondisi tertentu, banyak orang bisa melakukan sesuatu yang sangat ekstrim, bukan karena mereka kejam,
tapi karena mereka diperintahkan oleh seseorang yang terlihat memiliki otoritas. Eksperimen itu terasa mengejutkan. Sulit dipercaya bahwa orang biasa bisa melakukan sesuatu sejauh itu, hanya karena diperintahkan oleh seseorang yang terlihat memiliki otoritas. Namun jika kita melihat kehidupan sehari-hari dengan lebih jujur, fenomena seperti itu sebenarnya tidak sepenuhnya asing. Karena dalam banyak situasi, manusia seringkali tidak hanya mengikuti apa yang benar, seringkali kita justru mengikuti siapa yang terlihat berkuasa. Coba perhatikan bagaimana sikap kita berubah ketika berhadapan dengan seseorang yang mengenakan simbol otoritas. Seorang dokter dengan jas putih, seorang polisi dengan seragam lengkap, atau seorang atasan yang berbicara dengan nada tegas dan penuh keyakinan. Tanpa sadar, cara kita merespons mereka berubah. Kita menjadi lebih patuh, lebih percaya, dan lebih jarang mempertanyakan. Bahkan sebelum kita benar-benar mengevaluasi apakah yang mereka katakan benar atau tidak. Fenomena ini tidak hanya muncul dalam situasi besar. Ia juga muncul dalam hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa. Di tempat kerja misalnya. Ketika seorang atasan mengambil keputusan yang terasa kurang tepat, tidak semua orang berani mempertanyakannya. Bukan karena mereka yakin keputusan itu benar, tetapi karena orang yang mengatakannya adalah atasan mereka. Di ruang kelas pun sering terjadi hal yang sama. Ketika seorang guru menjelaskan sesuatu dengan penuh keyakinan, sebagian besar murid akan langsung menerimanya sebagai kebenaran. Jarang ada yang berhenti sejenak untuk bertanya, apakah ini memang benar? Di dunia digital, pola yang sama juga muncul dengan cara yang berbeda. Seseorang yang terlihat profesional, berbicara dengan percaya diri, dan memiliki banyak pengikut seringkali langsung dianggap lebih kredibel. Padahal belum tentu. Namun otak manusia memiliki kecenderungan yang menarik. Kita seringkali menilai sebuah pesan bukan hanya dari isinya, tetapi dari siapa yang menyampaikannya. Dan ketika seseorang terlihat memiliki status, kekuasaan, atau otoritas, pendapat mereka terasa lebih meyakinkan. Bahkan ketika kita belum benar-benar memeriksa apakah pendapat itu benar atau tidak. Eksperimen yang dilakukan oleh Stanley Milgram ternyata hanya membuka sebuah jendela kecil untuk melihat sesuatu yang jauh lebih besar tentang manusia. Sebuah kecenderungan psikologis yang dimiliki hampir semua orang. Kecenderungan untuk mempercayai dan mematuhi seseorang yang terlihat memiliki otoritas. Dalam dunia psikologi, kecenderungan ini dikenal sebagai authority bias. Dan bias inilah yang seringkali mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, bahkan cara kita menentukan apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Jika kita melihat eksperimen tadi sekilas, mungkin kita akan berpikir bahwa para peserta hanya membuat keputusan yang buruk. Atau mungkin kita merasa bahwa kita sendiri tidak akan melakukan hal yang sama. Namun psikologi menunjukkan sesuatu yang jauh lebih menarik. Kecenderungan manusia untuk mengikuti otoritas sebenarnya bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia adalah bagian dari cara manusia berevolusi sebagai makhluk sosial. Selama ribuan tahun, manusia hidup dalam kelompok kecil. Dalam kelompok seperti itu, bertahan hidup bukanlah hal yang mudah. Ancaman datang dari berbagai arah, dari alam, dari hewan buas, atau dari kelompok lain. Agar kelompok bisa bertahan, mereka membutuhkan sesuatu yang sangat penting, koordinasi. Dan koordinasi hanya bisa terjadi ketika ada struktur, ketika ada seseorang yang mengambil keputusan, dan orang lain yang mengikuti. Dalam situasi berbahaya, tidak ada waktu untuk perdebatan panjang. Ketika seorang pemimpin berkata, lari, atau sembunyi, anggota kelompok harus segera bertindak, karena terkadang 1 detik keraguan saja bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Seiring waktu, otak manusia berkembang dengan kecenderungan untuk mengenali dan merespons figur otoritas, orang yang terlihat percaya diri, orang yang berbicara dengan keyakinan, orang yang memiliki simbol kekuasaan. Tanpa sadar, otak kita menilai mereka sebagai seseorang yang layak diikuti. Kecenderungan ini sebenarnya membantu manusia bertahan sebagai spesies, yang memungkinkan kelompok manusia bekerja sama dengan cepat. Namun di dunia modern, mekanisme yang sama bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda, karena tidak semua otoritas selalu benar, tidak semua pemimpin selalu bijak, dan tidak semua orang yang terlihat berkuasa benar-benar memahami apa yang mereka lakukan. Namun otak manusia masih membawa sistem lama itu. Sebuah sistem yang membuat kita lebih mudah mempercayai seseorang yang terlihat memiliki status, kekuasaan, atau otoritas.
bahkan sebelum kita benar-benar mengevaluasi apakah keputusan mereka masuk akal atau tidak. Inilah yang membuat fenomena seperti yang terlihat dalam eksperimen Stanley Milgram menjadi begitu mengejutkan. Karena eksperimen itu tidak hanya menunjukkan bagaimana manusia bisa patuh, ia juga menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Bahwa dalam situasi tertentu, kehadiran otoritas saja sudah cukup untuk mempengaruhi keputusan manusia. Dan ketika otoritas itu terlihat sah, kuat, dan meyakinkan, banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang mengikuti sebuah perintah. Eksperimen yang dilakukan oleh Stanley Milgram menjadi salah satu penelitian paling terkenal dalam sejarah psikologi. Namun yang membuat eksperimen ini begitu mengejutkan bukan hanya cerita tentang tombol listrik atau teriakan dari ruangan sebelah. Yang benar-benar mengejutkan adalah hasil akhirnya. Sebelum eksperimen dilakukan, para psikolog sebenarnya mencoba menebak hasilnya. Banyak yang percaya bahwa hanya sebagian kecil orang yang akan melanjutkan hingga tegangan tertinggi. Mungkin 1 atau 2 orang. Mungkin orang-orang yang memiliki kecenderungan agresif, namun kenyataannya jauh berbeda. Ketika eksperimen selesai dan data mulai dianalisis, hasilnya membuat para peneliti terdiam. Sebanyak 65% peserta terus memberikan kejutan listrik hingga tingkat maksimum. Artinya, lebih dari setengah orang yang ikut dalam eksperimen tersebut bersedia menekan tombol dengan label bahaya, hanya karena seorang ilmuwan mengatakan bahwa mereka harus melanjutkan. Yang lebih mengejutkan lagi, para peserta itu bukanlah orang yang memiliki latar belakang khusus. Mereka hanyalah orang biasa, orang-orang yang mungkin kita temui setiap hari. Eksperimen ini akhirnya menunjukkan sesuatu yang cukup mengganggu tentang sifat manusia, bahwa dalam kondisi tertentu banyak orang bisa melakukan sesuatu yang sangat ekstrim, bukan karena mereka kejam, bukan karena mereka menikmati menyakiti orang lain, tetapi karena mereka berada dalam situasi di mana seseorang yang terlihat memiliki otoritas mengatakan bahwa itulah yang harus mereka lakukan. Dan dari sinilah para psikolog mulai memahami sesuatu yang penting, bahwa pengaruh otoritas terhadap keputusan manusia ternyata jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya kita bayangkan. Eksperimen yang dilakukan oleh Stanley Milgram juga mengungkap sesuatu yang tidak nyaman tentang manusia. Bahwa dalam kondisi tertentu, banyak orang bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan hati nurani mereka, bukan karena mereka ingin melakukannya, tetapi karena mereka merasa bahwa mereka hanya menjalankan perintah. Dan disinilah letak bahayanya, karena dalam kehidupan nyata, otoritas tidak selalu digunakan dengan bijak. Sepanjang sejarah manusia, banyak keputusan besar yang membawa penderitaan justru terjadi dalam situasi di mana orang-orang hanya mengikuti perintah, tanpa bertanya, tanpa mempertanyakan, tanpa benar-benar memikirkan konsekuensinya. Seringkali orang tidak merasa bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang salah. Mereka hanya merasa bahwa mereka melakukan apa yang diperintahkan. Dan ketika tanggung jawab terasa berada di tangan orang lain, hati nurani manusia bisa menjadi jauh lebih mudah untuk diabaikan. Inilah mengapa authority bias bisa menjadi sangat berbahaya, karena ia tidak selalu terlihat jelas. Ia bekerja secara halus, perlahan, dan seringkali tanpa disadari. Seseorang yang terlihat percaya diri, seseorang yang berbicara dengan penuh keyakinan, atau seseorang yang memiliki posisi kekuasaan, semua itu bisa membuat orang lain lebih mudah mengikuti, bahkan ketika keputusan tersebut sebenarnya perlu dipertanyakan. Dan yang membuat fenomena ini semakin kompleks adalah satu hal. Sebagian besar orang tidak menyadari bahwa mereka sedang dipengaruhi. Mereka merasa bahwa keputusan itu adalah pilihan mereka sendiri. Padahal sebenarnya, keputusan itu telah dipengaruhi oleh satu hal sederhana, siapa yang memberi perintah. Dan ketika manusia berhenti mempertanyakan otoritas, disitulah keputusan-keputusan berbahaya bisa mulai terjadi. Mengetahui bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk patuh pada otoritas sebenarnya bukanlah sesuatu yang buruk, karena dalam banyak situasi, struktur dan kepemimpinan memang dibutuhkan. Seorang dokter yang berpengalaman, seorang guru yang bijak, atau seorang pemimpin yang kompeten seringkali membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Namun masalah muncul ketika kita berhenti berpikir sendiri. Ketika kita menerima sebuah perintah atau pendapat hanya karena orang yang mengatakannya terlihat memiliki otoritas. Oleh karena itu, langkah pertama untuk menghindari authority bias adalah dengan mulai membiasakan diri bertanya satu hal sederhana. Apakah yang dikatakan ini benar atau hanya terdengar meyakinkan karena siapa yang mengatakannya? Memisahkan antara pesan dan pembawanya adalah keterampilan berpikir yang sangat penting.
Langkah kedua adalah membiasakan diri untuk melihat alasan di balik sebuah keputusan. Otoritas yang sehat biasanya tidak hanya memberikan perintah, mereka juga mampu menjelaskan mengapa keputusan itu dibuat. Jika sebuah keputusan tidak pernah boleh dipertanyakan atau tidak pernah memiliki penjelasan yang jelas, itu seringkali menjadi tanda bahwa sesuatu perlu diperiksa lebih jauh. Langkah berikutnya adalah melatih keberanian untuk bertanya. Bertanya bukan berarti tidak menghormati. Bertanya justru seringkali merupakan tanda bahwa seseorang benar-benar peduli terhadap kebenaran. Banyak inovasi dan perubahan besar dalam sejarah manusia terjadi karena seseorang berani mengatakan, apakah kita yakin ini adalah keputusan yang tepat? Dan mungkin yang paling penting adalah menyadari bahwa otoritas juga merupakan manusia. Mereka bisa membuat keputusan yang benar, namun mereka juga bisa melakukan kesalahan. Menghormati seseorang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menyerahkan seluruh kemampuan berpikir kita kepada orang lain. Karena pada akhirnya, tanggung jawab atas keputusan yang kita ambil tetap berada pada diri kita sendiri. Namun ada satu kesalahpahaman yang sering muncul ketika membahas hal seperti ini. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa solusi dari authority bias adalah dengan tidak mempercayai siapapun yang memiliki otoritas. Seolah-olah semua pemimpin harus dicurigai, seolah-olah semua keputusan harus ditolak, padahal bukan itu maksudnya. Otoritas sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam banyak situasi, kita membutuhkan orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan untuk memimpin. Seorang dokter mempelajari ilmunya selama bertahun-tahun. Seorang pilot menjalani pelatihan yang panjang sebelum menerbangkan pesawat. Dan seorang pemimpin yang baik seringkali memiliki tanggung jawab besar untuk mengambil keputusan yang tidak mudah. Masalahnya bukan pada keberadaan otoritas itu sendiri. Masalahnya muncul ketika kita berhenti menggunakan penilaian kita sendiri. Ketika kita menerima sesuatu bukan karena itu masuk akal, tetapi hanya karena orang yang mengatakannya terlihat memiliki kekuasaan. Otoritas yang sehat tidak pernah takut terhadap pertanyaan. Sebaliknya, otoritas yang benar-benar kuat biasanya justru terbuka terhadap diskusi dan pemikiran kritis. Karena kebenaran tidak perlu dilindungi dari pertanyaan. Kebenaran justru menjadi semakin kuat ketika ia diuji. Sejak kecil, sebagian besar dari kita diajarkan satu hal yang sama, untuk patuh. Patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, patuh kepada aturan. Dan dalam banyak situasi, kepatuhan memang membantu menjaga ketertiban. Namun kehidupan juga mengajarkan sesuatu yang lain, bahwa tidak semua keputusan yang datang dari atas selalu benar. Tidak semua orang yang terlihat berkuasa selalu memiliki jawaban yang tepat. Eksperimen yang dilakukan oleh Stanley Milgram menunjukkan sesuatu yang cukup mengganggu tentang manusia. Bahwa dalam kondisi tertentu, banyak orang bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan hati nurani mereka. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka merasa bahwa mereka hanya mengikuti perintah. Dan mungkin disitulah pelajaran terpenting dari semua ini. Bahwa menjadi manusia bukan hanya tentang kemampuan untuk bekerja sama, tetapi juga tentang keberanian untuk berpikir sendiri. Menghormati otoritas adalah hal yang wajar, namun mempertanyakan sesuatu yang terasa tidak benar juga merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Karena terkadang, keberanian terbesar bukanlah memimpin orang lain, tetapi keberanian untuk berhenti sejenak, berpikir, dan berkata, apakah ini benar? Dan mungkin setelah mendengar semua ini, ada satu pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, berapa banyak keputusan yang benar-benar kita ambil karena kita yakin itu benar, dan berapa banyak yang kita ambil hanya karena seseorang yang terlihat berkuasa mengatakan demikian. Coba pikirkan sejenak, apakah pernah ada momen dalam hidup di mana kamu mengikuti sesuatu bukan karena kamu setuju, tetapi karena orang yang mengatakannya adalah seseorang yang memiliki otoritas? Jika pernah, tuliskan di kolom komentar, karena seringkali pengalaman seperti itu bisa membuka diskusi yang sangat menarik, dan mungkin bisa membantu kita semua memahami diri kita sendiri sedikit lebih dalam.